Otitis media akut (OMA). Otitis itu artinya radang pada telinga. Media itu artinya yang terkena itu adalah telinga tengah ya, di bagian sini telinga tengah. Akut berarti onsetnya masih kurang dari 3 minggu. Nah, kalau akut kurang dari 3 minggu, kalau kronis lebih dari 2 bulan. Antara 3 minggu sampai 2 bulan namanya subakut. Faktor resikonya adalah pada anak-anak dan juga pada mereka yang sedang ISPA. Tapi bukan berarti orang dewasa ataupun orang yang tidak ISPA tidak bisa terkena. Ya, ini cuman seringkali menyerang pada anak-anak yang ISPA. Kenapa pada anak-anak? Karena pada anak-anak tuba eustasiusnya itu masih pendek. Satu. Kemudian kenapa kok ISPA? Karena ketika terjadi infeksi saluran pernapasan atas, nanti dia itu batuk-batuk, sehingga kumannya itu lebih mudah untuk naik. Jadi dari nasofaring kumannya ketika batuk, tekanan positif dari nasofaring, kumannya naik ke tuba eustasius, sehingga menyebabkan inflamasi atau radang, sehingga nanti tuba eustasiusnya ini bengkak sehingga menyebabkan tekanan di dalam telinga tengah ini menjadi negatif. Tekanan negatif sehingga kan dia nanti menarik cairan, menarik udara begitu. Itulah yang menyebabkan kenapa pada fase pertama, yaitu fase oklusi, ketika di otoskop itu nampak membran timpaninya dia itu terretraksi dan juga nampak lebih suram. Ya, bukan berarti tidak ada refleks cahaya, tapi mungkin ada, tapi lebih berkurang dibandingkan membran timpani yang normal. Tata laksananya ya dikasih dekongestan atau berupa nasal spray, sehingga ini harapannya tuba eustasiusnya ini dia berhenti bengkak, kemudian tekanan negatifnya menjadi hilang. Tapi kalau kita telat melakukan penata laksanaan, maka dia ini akan kumannya di sini akan mulai menyebabkan inflamasi di telinga tengah. Namanya inflamasi, salah satu tandanya adalah merah, sehingga membran timpaninya juga hiperemis. Ini masuk ke tahap hiperemis, membran timpaninya kemerahan. Kalau sudah seperti itu, maka kita kasih antibiotik oral. Ada amoksisilin, ampicillin, erythromycin, apapun itu, harapannya bisa menyingkirkan infeksi pada telinga tengahnya. Apabila dibiarkan lebih lama lagi, maka inflamasi yang ada di sini tadi itu mulai mengumpulkan cairannya. Kan ini tadi tekanannya negatif. Tekanannya negatif, dia menyedot cairan dari jaringan-jaringan sekitarnya. Di sini kemudian udah mulai penuh cairan. Kalau penuh cairan, maka membran timpaninya nanti yang sebelumnya terretraksi ke dalam, maka dia menjadi bulging keluar. Sehingga itu namanya fase supuratif. Membran timpaninya tampak bulging atau menonjol. Kalau sudah menonjol, lebih baik kita konsul atau kita rujuk ke SPTHT agar dilakukan miringotomi. Jadi membran timpaninya dirobek, sehingga nanti satu, cairannya bisa keluar, dua, tekanan negatif di telinga tengahnya ini juga hilang, kemudian tiga, kita mencegah terjadinya perforasi atau robek yang bentuknya itu tidak baik. Jadi kalau kita miringotomi kan bentuknya lebih bagus, lebih lurus, lebih rapi lah, sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. Tak lupa juga kita berikan antibiotik. Kalau kita tidak melakukan miringotomi, telat, misalnya nanti dia sudah perforasi sendiri, maka pasien biasanya datang dengan adanya sekret telinga, keluar cairan berwarna kuning atau hijau, berbau tidak sedap. Kemudian waktu di otoskop ternyata benar sudah perforasi. Biasanya itu nanti bulat karena hasil perforasi dari bakteri. Yang seperti itu tata laksananya ya kita air toilet, kita bersihkan dengan H2O2 3% ya. Gak perlu kita miringotomi lagi karena sudah membran timpaninya sudah berlubang, tekanan negatif di sana sudah tidak ada. Tinggal kita kasih antibiotik untuk menata laksana infeksinya. Harapannya kalau infeksinya sudah sembuh, maka nanti dia akan memperbaiki diri sendiri membran timpaninya.
sehingga hingga perforasinya nanti hilang. Nah, kalau sudah membran timpaninya benar-benar sembuh, tidak ada lubang, itu namanya fase resolusi. Sebenarnya tidak ada tata laksana ya, cuman observasi aja kalau sudah resolusi. Tapi ya kalau pasiennya datang dengan ada keluhan-keluhan gitu, kita simptomatis aja.